bahwa kita ketahui bahwa yang pertama terkait dengan apa namanya itu istilah ataupun nama yang perlu kami sampaikan lebih awal. Ada CPMI, PMI, kemudian TKI. Jadi TKI-nya itu dengan sebenarnya nama calon pekerja migran itu adalah calon TKI, gitu ya kalau bahasa dulunya. Berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 itu namanya itu sudah, kalau yang mau berangkat atau yang sedang disiapkan berangkat itu adalah calon pekerja migran Indonesia, asal misalnya daerah Kabupaten Kerinci. Kalau PMI itu penempatan migran Indonesia, itu yang sudah berada di luar negeri. Nah, terkait dengan kondisi hari ini, minat untuk tenaga kerja, angkatan kerja dan masyarakat kita untuk bekerja di luar negeri itu tidak surut. Jadi semakin meningkat. Nah, semakin meningkat dalam arti bahwa orang memang untuk memperbaiki apa yang disampaikan di awal, ekonomi, kesejahteraan itu seolah-olah lebih berpeluang di luar negeri, begitu. Nah, tetapi pemerintah menjadikan untuk bekerja ke luar negeri itu adalah alternatif. Jadi dengan sebenarnya pemerintah kita mengharapkan bahwa tenaga kerja itu bisa diberdayakan dan berkembang itu di dalam negeri, itu di dalam daerah. Nah, alternatifnya tetap pemerintah memfasilitasi untuk yang mau bekerja ke luar negeri. Tapi kenyataan hari ini itu adalah yang berangkat, yang mau menjadi tenaga kerja yang bekerja di luar negeri itu, untuk kondisi database kita hari ini adalah bahwa yang terbanyak adalah tenaga kerja yang non prosedural ataupun tidak resmi, begitu. Jadi di berita di Kompas TV yang memuat akhir ini, kemudian di media-media lokal online maupun cetak, itu memang sumbernya dari saya. Bahwa kami perkirakan dan memprediksikan bahwa lebih 10.000 orang itu adalah yang berada di luar negeri di Malaysia ini, itu kisaran 10.000 lebih. 10.000 lebih. Iya, itu berasal dari Kabupaten Kerinci. Kabupaten Kerinci. Tapi data ini adalah data yang intervalnya yang cukup lama, sekian tahun sampai dengan hari ini. Tetapi mereka kan ada yang kembali, ada yang berangkat, begitu kan? Itu. Tapi kita mencatat bahwa yang non prosedural ataupun ilegal itu mencapai 10.000 orang dalam kurung 6 atau 7 tahun terakhir. 6-7 tahun terakhir ya? Iya. Kita peran pemerintah itu sudah melaksanakan, ditambah dengan mempersiapkan untuk hal-hal yang bersifat pelatihan. Kita punya UPT DBLK 1 dengan 8 jurusan, kemudian 15 subkejuruan, kemudian kita punya 17 LPK, lembaga pelatihan kerja swasta yang ada di masyarakat. Itu semua adalah dalam rangka untuk mempersiapkan. Ditambah lagi dengan peminat-peminat yang untuk bekerja di luar negeri guna mempersiapkan diri mereka, itu yang tidak ada di kabupaten ini mereka biaya sendiri. Walaupun di luar negeri ini ilegal tenaga kerja kita, karena kita ini adalah pelayanan publik, kemudian mengurusi memang warga daerah kita di termasuk di luar negeri. Pemerintah juga misalnya di Kementerian Luar Negeri itu membuat sudah ada jabatan, salah satunya itu Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia. Di kementerian baru ini lebih dari peran itu juga sudah disediakan di daerah. Kita menerima itu, kemudian di P4MI Jambi itu juga menerima pengaduan-pengaduan yang untuk jika ada kejadian-kejadian walaupun legal maupun ilegal. Jadi amanat dari Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 tahun 2024 bahwa di situ adalah ada prinsip
ada pekerjaan, kemudian juga ada karya, kemudian juga ada kesejahteraan. Nah, untuk mewujudkan 3 hal ini, gitu ya, kami menghimbau terutama yang mau bekerja ke luar negeri, carilah sesuatu migrasi yang aman. Migrasi yang aman itu adalah bekerja dengan aman, prosedural, dan mempersiapkan diri sebelum untuk keluar negeri. Keterampilan apa yang dimiliki, yang sesuai dengan yang dibutuhkan di luar negeri itu, supaya tidak menjadi masalah. Kalau mereka tetap memilih jalur yang ilegal, bahwa kosnya akan menjadi besar, kesejahteraan sulit akan terwujud. Begitu. Hari ini bisa selamat, tetapi hari besok belum tentu bisa selamat, bisa aman, dan bisa tentram. Jadi kesejahteraan itu adalah kompleks ya. Jadi rasa aman, rasa tentram, kemudian ada perlindungan hukum. Jadi maka kita menghimbau, kalau mau berangkat ke luar negeri, persiapkan keterampilan, job order yang resmi, kemudian berangkat secara prosedural. Pasti aman dan kesejahteraan pasti akan terwujud.